Ketika Indonesia digempur oleh agresi militer Belanda pasca proklamasi, Aceh tetap berdiri kokoh tanpa pernah berhasil diduduki musuh. Sehingga Aceh menjadi daerah modal untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, rakyat Aceh juga berkontribusi menyumbang pesawat angkut pertama bagi republik ini. Namun ironi sejarahnya, dua kali tanah Aceh menjadi medan pertempuran dengan negeri sendiri. Konflik pertama ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam, dan yang kedua ingin sepenuhnya lepas dari NKRI. Mengapa Aceh sampai dua kali memberontak? Apa yang mendasari konflik ini? Apakah ambisi politik atau karena kecewa dengan pemerintahan saat itu? Kita akan membahas lengkap mengenai latar belakang kedua konflik ini, dari DITII Aceh hingga Gerakan Aceh Merdeka. Dalam 81 tahun kemerdekaan Indonesia, terjadi dua konflik besar di tanah Aceh. Selama puluhan tahun Aceh menjadi medan tempur di negara sendiri. Untuk memahami mengapa Aceh sampai dua kali memberontak, kita akan bahas satu persatu konflik di tanah Aceh. Konflik pertama terjadi ketika Aceh di bawah pimpinan Daud Bereh menyatakan bergabung dengan negara Islam Indonesia bentukan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Konflik yang kedua adalah ketika Gerakan Aceh Merdeka diproklamasikan di Gunung Halimun oleh Tengku Hasan di Tiro. Kedua konflik ini memakan banyak korban jiwa, baik dari pihak Aceh maupun pihak Indonesia. Kita akan membahas mengapa dua konflik besar terjadi di daerah yang sama. Apa sebenarnya penyebab konflik ini? DITII Aceh. Janji Manis Soekarno. Untuk memahami akar dari pemberontakan tahun 1953, kita harus memutar balik waktu ke pertengahan tahun 1948. Saat itu, kondisi politik dan keuangan Republik Indonesia berada di titik nadir. Belanda melumpuhkan perekonomian nasional. Dalam situasi darurat ini, Presiden Soekarno menyadari bahwa Republik butuh dukungan nyata yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga finansial dan material. Pada bulan Juni 1948, Presiden Soekarno terbang ke Banda Aceh dengan misi khusus. Kedatangan sang proklamator disambut dengan hangat dan penuh penghormatan oleh rakyat Aceh. Di Hotel Aceh, sebuah pertemuan tertutup digelar antara Soekarno dan pimpinan Aceh saat itu, Tengku Daud Bereh. Soekarno memaparkan kondisi Republik yang terancam runtuh jika tidak segera mendapat bantuan. Soekarno memohon agar Daud Bereh menggerakkan rakyat Aceh untuk menyumbangkan harta bendanya demi menyokong kas negara yang kosong serta membeli pesawat udara. Daud Bereh menegaskan bahwa rakyat Aceh siap berkorban jiwa dan harta demi Indonesia. Namun dengan satu syarat, setelah Indonesia merdeka penuh dan berdaulat, Aceh diberikan hak untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan hukum syariat Islam. Mendengar permintaan tersebut, Soekarno menyatakan persetujuannya secara lisan dan berjanji bahwa aspirasi Islam rakyat Aceh pasti akan dipenuhi setelah ancaman Belanda berhasil diatasi. Restu dari Daud Bereh dan para ulama langsung menggerakkan gelombang solidaritas masif. Dalam waktu singkat, rakyat Aceh dari berbagai lapisan menyerahkan perhiasan emas, uang tunai, dan hasil bumi mereka. Hasil dari iuran ini kemudian dibelikan pesawat RI-001 Selawah. Peristiwa ini kelak akan menjadi salah satu dasar konflik di tanah Aceh di kemudian hari. Ingkar Janji Jakarta. Memasuki tahun 1950,
Konferensi Meja Bundar atau KMB berhasil memaksa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Republik Indonesia Serikat atau RIS yang dibentuk pasca KMB dibubarkan. Dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah euforia kemenangan diplomatik ini, pemerintah pusat di Jakarta mulai melakukan konsolidasi kekuasaan skala besar dengan semangat sentralisasi birokrasi. Dalam proses penataan ulang administrasi pemerintahan inilah, Jakarta mengambil serangkaian kebijakan radikal. Para pembuat kebijakan di pusat berpandangan bahwa untuk memperkokoh efisiensi birokrasi dan integrasi nasional, jumlah provinsi di Indonesia harus dirampingkan. Pusat penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1950 tanpa adanya konsultasi publik, dialog maupun persetujuan dari para tokoh masyarakat dan ulama Aceh, Jakarta secara resmi membubarkan Provinsi Aceh. Wilayah Aceh dilebur dan diturunkan statusnya menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara yang berpusat di Medan. Keputusan peleburan ini memicu gelombang protes dan rasa terhina di seluruh lapisan masyarakat Aceh. Rasa kekecewaan ini semakin mendalam karena keputusan tersebut diambil tanpa memperdulikan janji-janji manis yang pernah diucapkan Soekarno pada tahun 1948. Janji otonomi khusus dan pelaksanaan syariat Islam diabaikan pemerintahan pusat. Keputusan membubarkan Provinsi Aceh pada tahun 1950 inilah yang menjadi titik balik paling fatal, meretakan fondasi kepercayaan Aceh terhadap pemerintah pusat secara mendasar. RERA dan PKI. Kekecewaan akan keputusan pemerintah pusat menjalar ke berbagai sektor. Di sektor militer, proses reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA yang digagas Muhammad Hatta dilakukan. Akibatnya ribuan prajurit dan perwira asal Aceh disingkirkan dari struktur militer resmi tanpa kompensasi atau jaminan hidup yang layak. Ketegangan semakin memuncak ketika posisi-posisi penting dalam birokrasi dan komando militer di wilayah Aceh mulai diisi oleh pejabat-pejabat yang dikirim langsung dari Medan atau Jakarta. Banyak di antara pejabat baru ini tidak memahami syariat, bahasa maupun adat istiadat lokal. Sementara itu, dinamika politik Jakarta bergerak ke arah yang semakin mengkhawatirkan para ulama Aceh. Era demokrasi parlementer yang dinamis justru diwarnai oleh menguatnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Para ulama merasa bahwa cita-cita mendasar kehidupan berbangsa pada nilai-nilai Islam semakin terancam. Hal ini karena pengaruh kelompok komunis yang kian kuat di sekitar lingkaran kekuasaan Soekarno. Kombinasi kekecewaan dari sektor militer, politik, dan ideologis semakin mendalam. Aceh yang sebelumnya terfragmentasi, kini memiliki satu musuh bersama yang sama. Kesewenang-wenangan Soekarno di Jakarta. Bergabung dengan DITII 1953. Titik didih ketegangan itu akhirnya meletus pada tanggal 21 September 1953. Melalui sebuah maklumat resmi, Tengku Daud Bereh secara resmi menyatakan bahwa Aceh memutus hubungan dengan pemerintah pusat di Jakarta dan bergabung dengan Negara Islam Indonesia atau NII di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Gerakan DITII secara keseluruhan didasari oleh kekecewaan pemerintahan pusat. Kartosuwiryo kecewa atas hasil dari perjanjian Renville. Dia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia di Jawa Barat dan mengganti dasar negara Pancasila. Aceh, Jawa Tengah,
Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, kemudian bergabung ke dalam NII. Meskipun tergabung dalam naungan NII, daerah-daerah ini mempunyai kepentingan dan dasar kekecewaan yang berbeda. Dukungan rakyat terhadap perlawanan ini sangat masif. Pasukan DITII Aceh dapat bergerak bebas di pedalaman karena penduduk desa memberikan makanan, informasi intelijen, dan tempat perlindungan. Pemerintah pusat di Jakarta merespons serangan awal ini dengan mengoperasikan serangkaian tindakan militer, mengirimkan pasukan tambahan dari Jawa dan Sumatera Utara. Namun, taktik pertempuran gerilya di pegunungan yang dikuasai penuh oleh pasukan Daud Ber'e membuat operasi militer awal dari pihak tentara pusat tidak efektif. Diplomasi konflik. Setelah berjalan selama beberapa tahun, pertempuran gerilya ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Pemerintah pusat di Jakarta mulai menyadari bahwa pemberontakan di Aceh tidak akan pernah bisa ditumpas hanya dengan kekuatan militer. Karena gerakan ini berakar kuat di dalam rakyat dan dilindungi oleh para ulama. Perubahan pendekatan terjadi ketika Jakarta mulai mempercayakan komando lapangan kepada perwira-perwira TNI Putra daerah Aceh. Para perwira ini dinilai dapat memahami psikologi, adat, dan bahasa masyarakat Aceh. Figur penting dalam pergeseran strategi ini adalah Kolonel Syamaun Gaharu dan Kolonel M. Yasin, yang ditunjuk memimpin Kodam 1 Iskandar Muda. Dua perwira ini melancarkan strategi yang dikenal sebagai diplomasi pensil atau pendekatan persuasif. Alih-alih memberlakukan operasi bumi hangus, TNI merangkul kembali masyarakat, menjamin keamanan warga sipil, dan menghentikan tindakan represif pasukan pemerintah di lapangan. Pada saat yang sama, internal gerakan DITII Aceh mulai mengalami dinamika dan pembagian pandangan. Terjadi faksionalisasi antara kelompok pragmatis yang dipimpin oleh Husin Al-Mujahid, yang menginginkan kompromi politik cepat untuk mengakhiri penderitaan rakyat, dengan kelompok garis keras di bawah Daud Ber'e yang bertahan menuntut jaminan tertulis penuh atas pelaksanaan hukum Islam. Jakarta menunjukkan itikat baik dengan secara bertahap memulihkan status administrasi Aceh dan menawarkan pengampunan umum atau amnesti bagi para gerilyawan yang bersedia meletakkan senjata dan kembali ke masyarakat. Status daerah istimewa. Upaya diplomasi akhirnya berbuah pada tahun 1959. Pemerintah pusat di bawah Perdana Menteri Juanda menerbitkan Keputusan Menteri Perdana Menteri Hardi nomor 1 garis miring misi garis miring 1959. Keputusan ini secara resmi mengembalikan otonomi Aceh dengan memberikan status daerah istimewa. Melalui status istimewa ini, pemerintah pusat memberikan hak keleluasaan otonom yang sangat luas bagi Aceh. 1. Keagamaan. Kebebasan penuh untuk mengamalkan dan mengelola syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Peradaban atau adat. Hak penuh untuk mengatur kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai adat istiadat Aceh. 3. Pendidikan. Kebebasan mengelola dan mengembangkan sistem pendidikan berbasis keagamaan secara mandiri. Pemberian status daerah istimewa ini menganulir alasan utama perlawanan bersenjata. Pada tahun 1962, digelar Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh atau MKRA, sebuah forum rekonsiliasi akbar yang mempertemukan pimpinan militer pusat, birokrat, dan pimpinan gerilya. Melalui musyawarah kerukunan ini, Tengku Daud Ber'e
beserta sisa-sisa pasukannya secara terhormat bersedia turun gunung dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perang saudara yang berlangsung selama hampir 1 dekade ini resmi berakhir tanpa ada aksi balas dendam, pembantaian massal, atau eksekusi mati bagi para pimpinan perlawanan. Aceh kembali merengkuh kedamaian dalam bingkai republik. Dengan adanya rekonsiliasi ini, konflik DITII Aceh berakhir dengan damai. 9 tahun tanah Aceh membara akibat konflik ini. Akumulasi kekecewaan atas kebijakan pemerintah pusat menjadi landasan rakyat Aceh untuk melawan. Dengan diberikannya hak otonomi dan status daerah istimewa, akar masalah konflik ini dapat diselesaikan dengan damai. Namun, kedamaian di tanah Aceh hanya berlangsung selama 14 tahun. Pada tahun 1976, Aceh kembali membara. Kali ini, konfliknya tidak hanya ingin mengganti ideologi negara, melainkan ingin benar-benar lepas dari NKRI dan membentuk negara sendiri. Dari DITII Aceh, kita bergeser ke Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Otonomi Orde Baru. Penyelesaian konflik DITII pada tahun 1962 melalui pemberian status daerah istimewa seharusnya menjadi fondasi abadi bagi perdamaian antara Aceh. Namun, peta politik Indonesia berubah secara drastis pasca peristiwa G30S tahun 1965. Tumbangnya Presiden Soekarno dan lahirnya rezim Orde Baru Soeharto membawa gaya politik yang benar-benar baru. Orde Baru memandang stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai melalui 2 pilar utama, yaitu sentralisasi kekuasaan yang ketat di Jakarta dan militerisasi birokrasi hingga ke tingkat desa. Dalam doktrin pembangunan Orde Baru, konsep otonomi daerah dipandang sebagai ancaman potensial terhadap integrasi nasional yang dapat memicu disintegrasi. Secara perlahan namun sistematis, Jakarta mulai menggerogoti status daerah istimewa Aceh. Kebebasan mengelola hukum adat dan pendidikan keagamaan dibatasi. Sementara struktur pemerintahan daerah diseragamkan secara paksa di seluruh Indonesia. Puncak dari amputasi otonomi ini terjadi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah. Undang-undang ini mengharuskan seluruh struktur daerah di Indonesia mengikuti pola seragam, menghapuskan peran lembaga adat Aceh yang telah mengakar. Janji manis status daerah istimewa pun kembali diingkar untuk kedua kalinya. Di saat yang sama, komando militer di wilayah Aceh kembali didominasi oleh perwira-perwira luar daerah yang mengawasi masyarakat dengan ketat. Gubernur dan kepala daerah diposisikan sekedar sebagai perpanjangan tangan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, tanpa memiliki wewenang nyata untuk membela kepentingan lokal. Sebagian rakyat Aceh merasa bahwa kompromi bermartabat yang telah disepakati pada tahun 1962 telah dikhianati secara sepihak oleh Orde Baru. Benih-benih ketidakpercayaan yang sempat padam kini mulai tumbuh kembali. Eksploitasi harta. Di tengah masalah otonomi Aceh, sebuah penemuan geologi besar terjadi pada akhir tahun 1971. Perusahaan minyak asal Amerika Serikat, Mobil Oil yang bekerja sama dengan perusahaan negara Pertamina, menemukan cadangan gas alam cair atau LNG raksasa di kawasan Arun Lok Sumawe, Aceh Utara. Cadangan ini tercatat sebagai salah satu penemuan gas terbesar di dunia pada abad ke-20. Dalam waktu singkat,
Kawasan Lok Sumawe berevolusi menjadi kilang industri bernilai miliaran dolar. Tanker-tanker raksasa mengangkut jutaan ton gas alam cair setiap tahunnya menuju Jepang dan negara-negara industri lainnya. Penjualan LNG Arun menjadi mesin pengumpul devisa utama bagi rezim Orde Baru, menjadi penyumbang ekspor gas terbesar di Indonesia, dan mendanai megaproyek pembangunan di Jawa. Namun, di balik triliunan rupiah yang mengalir deras ke kas pemerintah pusat dan korporasi asing, rakyat Aceh malah mengalami ketimpangan ekonomi dan sosial yang luar biasa ekstrim. Tidak hanya itu, lingkungan hidup yang tercemar akibat industri eksploitasi gas menambah penderitaan rakyat. Sektor ketenagakerjaan semakin memperuncing kecemburuan sosial. Posisi penting di kilang Mobil Oil dan Pertamina hampir seluruhnya diisi oleh tenaga kerja pendatang. Rakyat lokal sebagian besar hanya diserap sebagai pekerja kelas bawah. Eksploitasi ekonomi ini memicu kemarahan mendalam di kalangan terpelajar Aceh. Dari total pendapatan ratusan triliun rupiah yang dihasilkan Bumi Arun, pemerintah pusat di Jakarta hanya mengembalikan sedikit untuk pembangunan di Aceh. Deklarasi GAM. Kombinasi antara hilangnya otonomi politik dan eksploitasi ekonomi dasar pemberontakan Aceh. Hasan Muhammad Ditiro, cucu dari pahlawan nasional Tengku Cik Ditiro ini, adalah seorang lulusan Doktor Ilmu Hukum Internasional dari Amerika Serikat yang memiliki latar belakang bisnis dan diplomasi global. Pada tanggal 4 Desember 1976, di pedalaman hutan Gunung Halimon, Kabupaten Pidi, Hasan Ditiro bersama sekelompok kecil pengikutnya secara resmi membacakan teks deklarasi kemerdekaan Aceh Sumatera. Peristiwa ini menandai lahirnya Aceh Sumatera National Liberation Front atau ASNLF, yang kelak lebih dikenal oleh dunia sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Proklamasi 1976 ini membawa perubahan ideologis yang lebih mendasar jika dibandingkan dengan pemberontakan DITII sebelumnya. GAM tidak lagi mengusung ideologi Islamis pan-Indonesia yang bertujuan memperbaiki NKRI. GAM mengusung ideologi etno-nasionalisme dan anti-neokolonialisme, serta menuntut kemerdekaan sendiri dan lepas dari NKRI. Dalam manifestonya, Hasan Ditiro memaparkan narasi sejarah baru. Dia membingkai bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah wujud neokolonialisme baru, penjajahan Jawa yang menggantikan penjajahan Belanda. Menurut Ditiro, bangsa Aceh adalah bangsa yang berdaulat selama berabad-abad di bawah Sultanat Aceh, dan penyerahan Aceh ke dalam RI pada tahun 1945 adalah tindakan ilegal secara hukum internasional. Tujuan GAM sangat tegas dan tanpa kompromi. Keluar sepenuhnya dari NKRI, membubarkan struktur kekuasaan Jakarta di Aceh, dan mendirikan kembali negara Aceh Darussalam yang merdeka dan berdaulat penuh. Gagasan ini menyebar dengan cepat di kalangan generasi muda yang merasa terasing dan tidak memiliki masa depan di bawah tekanan rezim Orde Baru. Konflik GAM era Orde Baru. Pada awal berdirinya antara tahun 1976 hingga 1982, GAM sempat berhasil diredam oleh tindakan intelijen dan operasi militer awal ABRI, membuat Hasan Ditiro melarikan diri ke Eropa. Dalam pelariannya di Swedia, Hasan Ditiro mencoba mengumpulkan kekuatannya dan mencoba menggalang dukungan internasional. Antara tahun 1986 hingga 1989, ratusan pemuda Aceh dikirim secara rahasia menuju Libya. Di bawah rezim Muammar Gaddafi,
Para pemuda menjalani pelatihan militer di Kem Tajura. Salah satu alumni Libya adalah Ishak Daud dan Muzakir Manaf. Ketika para alumni Libya ini kembali ke Aceh pada akhir dekade 1980-an, mereka mentransformasikan GAM dari gerakan gerilya amatir menjadi tentara terdidik yang sangat disiplin dan mematikan. Alumni Libya mengubah jalannya konflik di Aceh. GAM semakin kerap melancarkan serangan ke pos-pos TNI. Merespon eskalasi ini, Presiden Soeharto mengambil keputusan untuk memperlakukan status daerah operasi militer atau DOM yang diberi nama Kode Operasi Jaring Merah dari tahun 1989 hingga 1998. Selama 9 tahun masa DOM, wilayah Aceh berada di bawah cengkraman kekuasaan militer penuh. Ribuan pasukan dikirim dari luar daerah. Ini adalah fase paling berdarah dari konflik GAM. Puluhan ribu orang tewas dan warga Aceh terjebak di antara konflik GAM dan TNI. Namun, pendekatan represif Orde Baru ini menghasilkan efek bumerang. Alih-alih memadamkan separatisme, kekejaman selama masa DOM justru memupuk rasa dendam rakyat Aceh. Warga yang sebelumnya netral mulai mendukung kelompok GAM. DOM tidak membunuh GAM. DOM justru melipat gandakan simpati dan basis dukungan rakyat kepada gerakan separatis tersebut. Konflik GAM pasca reformasi. Tumbangnya Presiden Soeharto pada Mei 1998 dan lahirnya era reformasi membawa angin perubahan singkat. Pada bulan Agustus 1998, Panglima ABRI Jenderal Wiranto terbang ke Banda Aceh dan secara resmi mencabut status DOM serta meminta maaf atas tindak kekerasan aparat di masa lalu. Kebebasan politik di era reformasi dimanfaatkan oleh para mahasiswa dan aktivis sipil Aceh yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh atau SIRA. Pada bulan November 1999, lebih dari 1 juta rakyat Aceh tumpah ruah ke jalanan kota Banda Aceh dalam aksi damai Rapat Akbar, menuntut dilaksanakannya referendum kemerdekaan seperti yang terjadi di Timor Timur. Melihat arus ketegangan yang semakin tak terkendali, pemerintah pusat di bawah Presiden B.J. Habibie dan dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat berupaya melancarkan pendekatan dialog. Gus Dur mempelopori jeda kemanusiaan untuk menghentikan kontak tembak dan membuka ruang perundingan antara Jakarta dan pimpinan GAM. Namun, upaya damai tersebut terus dijegal oleh kecurigaan mendalam dari kedua belah pihak di lapangan. Kontak tembak tetap meletus dan GAM memanfaatkan masa jeda perang untuk memperluas wilayah kekuasaan de facto hingga menguasai hampir 80% wilayah pedesaan di Aceh. Perundingan damai selanjutnya yang difasilitasi oleh lembaga internasional pada tahun 2002 akhirnya menemui jalan buntu. Konflik GAM era Megawati. Puncak dari eskalasi politik ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada 19 Mei 2003, Megawati menandatangani keputusan Presiden yang memberlakukan status darurat militer di Provinsi Aceh. Meluncurkan operasi terpadu, operasi militer terbesar yang pernah digelar Indonesia pasca operasi Seroja di Timor Timur. Lebih dari 40.000 prajurit TNI dan Polri dikerahkan membedah pedalaman Aceh. Pertempuran meletus di berbagai pelosok pedesaan, menewaskan banyak kombatan GAM. Meski berhasil mendesak posisi militer GAM kembali ke puncak-puncak gunung, operasi skala besar ini kembali memakan korban jiwa warga sipil dan melumpuhkan kehidupan sosial ekonomi rakyat Aceh.
Tsunami Aceh 2004. Ketika konflik militer tampak tidak akan pernah selesai, sebuah takdir alam mengubah jalan sejarah Aceh. Pada hari Minggu pagi 26 Desember 2004, gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang Samudra Hindia, memicu gelombang tsunami yang meluluh lantakkan pesisir Aceh. Dalam hitungan menit, kawasan pesisir Aceh rata dengan tanah. Lebih dari 170.000 jiwa warga Aceh hilang dan meninggal. Sementara ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Bencana kemanusiaan ini tercatat sebagai salah satu tragedi alam terbesar dalam sejarah peradaban manusia modern. Dahsyatnya penderitaan akibat tsunami memukul kesadaran moral kedua belah pihak yang sedang bertikai. Di tengah bencana, melanjutkan perang saudara terasa sebagai sebuah tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Baik pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono maupun kepemimpinan GAM di Swedia menyadari bahwa Aceh harus diselamatkan bersama. Wakil Presiden Yusuf Kala mengambil inisiatif diplomasi damai dari pihak Jakarta. Sementara mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, melalui Lembaga Krisis Manajemen Initiatif atau CMI, bertindak sebagai mediator internasional. Perundingan intensif digelar di Helsinki, Finlandia, menghadirkan delegasi RI dan pimpinan puncak GAM. Pada 15 Agustus 2005, kedua belah pihak secara resmi menandatangani nota kesepahaman damai yang dikenal sebagai MOU Helsinki. MOU Helsinki mengakhiri perang saudara selama 30 tahun dengan 5 poin penting. Yang pertama, pembubaran sayap militer. GAM meletakkan dan menyerahkan seluruh senjatanya untuk dipotong, serta membubarkan tentara sayap militernya atau TNA. 2. Penarikan pasukan. Pemerintah Indonesia menarik seluruh pasukan militer dan polisi non-organik dari tanah Aceh. 3. Pemerintahan lokal atau self-government. Aceh diberikan hak membentuk partai politik lokal, sebuah hal yang tidak dimiliki provinsi lain di Indonesia, dan mengelola 70% dari hasil kekayaan alamnya. 4. Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengamankan otonomi khusus dan pelaksanaan syariat Islam bagi Aceh. 5. Rehabilitasi dan reintegrasi. Para mantan kombatan GAM menerima pengampunan umum atau amnesti, diberikan alokasi tanah dan dana reintegrasi untuk kembali menjadi warga sipil biasa. Akhir sejarah. 2 kali Aceh terbakar dalam kobaran perang saudara. Dari gelombang perlawanan DITII hingga konflik panjang gerakan Aceh Merdeka yang berlangsung hampir 30 tahun. Puluhan ribu nyawa melayang dan trauma mendalam membekas di jiwa rakyat sipil yang terjebak di antara pusaran konflik. Sejarah mencatat bahwa perlawanan di tanah Aceh tidak lahir dari ruang hampa. Kekecewaan atas ingkarnya janji otonomi, amputasi status daerah istimewa, hingga eksploitasi kekayaan alam yang tidak berkeadilan memang menjadi pemicu utama yang sangat nyata. Namun, meski didasari oleh kekecewaan yang sangat kuat, langkah mengangkat senjata dan mengobarkan pemberontakan separatis tidak akan pernah bisa dibenarkan. Perang saudara dan perpecahan tidak pernah menjadi solusi sejati. Kekerasan hanya melahirkan kekerasan baru. Pertumpahan darah rakyat kecil yang tak berdosa, serta luka antar sesama anak bangsa yang membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan. Kisah kelam di tanah Aceh harus menjadi pengingat abadi bagi kita semua. Bagi pemerintah pusat, penting untuk selalu merawat keadilan dan menghormati hak-hak daerah demi menjaga keutuhan bangsa. Bagi kita sebagai rakyat, penting untuk menyadari bahwa NKRI adalah rumah bersama
yang harus dijaga melalui persatuan. Persatuan bangsa bukan berarti meniadakan perbedaan atau membungkam keadilan, melainkan keberanian untuk saling mendengarkan, merawat dialog, dan menyelesaikan masalah tanpa harus merusak ikatan kebangsaan. Mari kita jaga persatuan dan perdamaian. Bersama kita belajar dari sejarah, supaya kita tidak mengulangi tragedi yang sama. Kita telah bahas lengkap mengenai sejarah mengapa Aceh sampai 2 kali memberontak. Bagaimana Anda melihat sejarah konflik Aceh ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Pada video lain, kita telah membahas 8 nasib akhir pimpinan Gerakan Aceh Merdeka dan juga sejarah lengkap pemberontakan DITII. Kunjungi channel kami untuk menonton. Dukung kami dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam perdamaian.